Oke, jadi sebenarnya kalau aku ya di era sekarang, Bu Hmm. Anti, kita harus malah bisa menguasai berbagai macam software. Jadi jangan aku Photoshop banget, udah tuh semua pakai Photoshop. Nanti jadi kita keribetan sendiri. Iya, betul. Istilahnya seperti misalkan kita pembalap sport car, F1, Formula One. Gak mungkin dia kalau mau cuman ke depan pakai sport car-nya Iya, kan, betul. sayang banget ya langsung sport car cuman ke depan doang. Ya pasti mungkin ke depan aja ya pasti pakai sepeda aja. Iya, betul. Gitu. Kalau mau agak jauh mungkin kalau dari Jakarta ke Bandung ya pakai mobil biasa aja city car aja, nggak usah pakai sport car-nya. Nah, itu permisalannya. Jadi kalau misalkan kita bisa menguasai berbagai macam software, kita bisa tahu nih, oh yang butuh cepat, ya udah Canva bisa. Yang butuhnya kompleks, detail, ya udah mungkin Illustrator atau Photoshop. Halo Polbesti, selamat datang di Ngobrol Seru bareng mahasiswa Polbis ya. Tepatnya ngobrol santai, berbobot bareng tamu inspiratif kita hari ini dari dunia digital, dunia bisnis dan dunia kreatif. Nah, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Kusmayanti, biasa dipanggil Bu Anti. Kebetulan di sini sebagai Kaprodi Bisnis Digital di Politeknik Bisnis Digital Indonesia. Sore ini diminta oleh tim untuk menemani Polbesti semua nih untuk ngobrol bareng tamu kita yang sangat luar biasa ya. Sore yang cerah ini kita bakal bahas topik yang pastinya relevan banget buat kamu-kamu semua, mahasiswa, mahasiswi, calon mahasiswa, mahasiswi Polbis, calon entrepreneur dan semua insan digital yang punya keinginan berkembang bareng. Jadi siapin ya kopinya, cemilannya, kita ngobrol bareng tamu kita yang sangat luar biasa ini. Baik, kita kenalan dulu yuk sama tamu kita. Kebetulan kita kedatangan tamu yang sangat-sangat inspiratif ini. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, kita kenalan dulu. Aku panggilnya Mas ya, nggak apa-apa ya. Oke, karena masih muda banget ya Polbesti ya. Namanya siapa nih Mas? Namaku Syamas Pinastika Syarbini, biasa dipanggil Masyam boleh. Masyam boleh, berarti aku panggil Masyam nggak apa-apa ya? Boleh. Walaupun lebih muda banget nih dari aku ya gitu. Nah, beliau ini seorang digital creator Polbesti. Dari edukasinya saya baca tuh sangat luar biasa, bahkan S2-nya 2 kali ya? Iya. S2-nya 2 kali Polbesti, coba bayangin ya. Pernah di vokasi juga di sebuah politeknik, lalu di universitas S1-nya di SA Unggul, ke yang S2-nya ini yang saya sangat cermati itu ada di marketing management dan di communication strategy. Itu sangat luar biasa gitu ya. Lalu sekarang ini menjadi seorang content creator gitu ya. Content creator juga sudah certified di beberapa subjek ya. Ada Adobe Illustrator, ada Canva Verified dan juga ada Public Relation. Coba bayangin. Ini adalah seorang digital creator yang ilmunya memang dari beberapa sudut ya, entah dia dari public speakingnya juga ternyata seorang public speaker gitu ya, ya itu luar biasa. Baik, kita mulai deh dengan segudang pengalamannya Mas Syam ini. Kira-kira nih kalau boleh kita ngobrol, topik-topik apa saja sih Mas Syam yang biasanya diberikan kepada para apa ya, dipanggil nih untuk satu pertemuan, apa sih topik-topiknya yang biasanya dibahas gitu? Oke, baik. Jadi kalau untuk topik-topik memang bergantung pada audiensnya Bu Anti. Jadi kadang misalkan kalau diundangnya corporate tuh mereka lebih ke pelatihan untuk membuat presentasi, paparan materi, visual data, kadang juga infografis gitu ya. Atau juga membuat konten kalau misalkan audiensnya itu bagian humas. Nah, kalau misalkan ke teman-teman UMKM nih, itu biasanya memang fokus langsung ke konten sosial media, promosi, flyer seperti itu. Jadi memang biasanya aku sering memberikan workshop Canva, tergantung pada audiens biar cocok, bisa langsung praktik. Berarti tergantung segmentasinya. Betul. Ya. Tuh teman-teman, tergantung segmentasinya. Jadi mau yang level tinggi, mau yang middle itu juga tetap bisa dilayani gitu ya. Insya Allah gitu, bisa. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kan sibuk banget nih ngelihat jadwal gitu ya. Apa sih sebenarnya yang membuat Mas Syam pertama kali tertarik untuk ke dunia Canva nih? Gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau boleh izin tarik mundur dulu,
memang ketertarikannya itu di dunia pendidikan. Oke, dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan karena orang tua kebetulan dosen. Orang tua itu dosen komputerasi akuntansi. Terus kemudian sering ikut gitu kalau orang tua ngajar. Karena orang tuaku kan ayah dosen, terus kemudian ibu itu sales. Waktu TK jadi pilihannya mau panas-panasan sama ibu atau mau adem sama di kelas bapak sama gitu bapak. Ya namanya anak kecil ya, mau Pilih adem. adem ya. Iya. Akhirnya ikut. Dari situ karena ikut bapak ke kelas, seneng. Kok bapak bisa bantu gitu ya? Aku panggil ayah. Ayah kok bisa bantu teman-teman mahasiswa nih dari yang belum paham jadi paham gitu. Dan kadang-kadang juga pas makan di kantin tiba-tiba udah dibayarin sama mahasiswanya gitu. Ih, kok enak banget ya jadi dosen gitu pikirnya dulu jadi terbangunlah pengajar. itu ya. Terbangunlah sejak kecil itu. Nah dari situ cuma memang berbeda kalau misalkan orang tua itu akuntansi gitu kan, aku lebih suka ke dunia komunikasi. Maka dari itu awal aku ambilnya langsung public relation. Nah singkat cerita gitu ya, karena suka komunikasi dan segala macem, aku mulailah ngonten. Karena kayak kalau misalkan orang mau di dunia pendidikan mau ngajar gitu ya, itu kan pasti kayak apa yang tahu dibagikan kurang lebih gitu ya. Nah, aku bagikanlah di sosial media. Akhirnya ngonten. Karena dari 2017 pakai Canva, coba deh di 2019, 2020 mulailah aku ngonten di media sosial. 2020 tepatnya. Itu pas pandemi. Aku inget banget pas pandemi itu aku mulai banyak waktu karena work from home juga dari kerjaan. Akhirnya aku ngonten apa ya? Karena biasanya aku bikin konten digital pakai Canva, udah deh aku sharing tentang tutorial Canva gitu Bu Anti. Waduh, luar biasa ya Paul Besti ya. Jadi justru pandemi itu menjadikan sebuah itu tantangan ya saat itu ya. Tantangan kita apa sih yang harus kita lakukan, dijawab tantangannya oleh Mas Syam, akhirnya menghasilkan cuan gitu ya. Nah dari apa yang sudah kita tahu tentang Canva, ada paradigma berpikir bahwa kalau nggak pakai software desain tuh bukan desainer. Kira-kira tanggapan Mas Syam sendiri gimana tuh tentang hal itu? Oke, jadi sebenarnya kalau aku ya di era sekarang Bu Anti, kita harus malah bisa menguasai berbagai macam software. Jadi jangan aku Photoshop banget, udah tuh semua pakai Photoshop. Nanti jadi kita keribetan sendiri. Betul. Istilahnya seperti misalkan kita pembalap sport car, F1, Formula One. Gak mungkin dia kalau mau cuman ke depan pakai sport car-nya kan, sayang banget ya langsung sport car cuman ke depan doang. Ya pasti mungkin ke depan aja ya pasti pakai sepeda aja. Gitu. Kalau mau agak jauh mungkin kalau dari Jakarta ke Bandung ya pakai mobil biasa aja, city car aja, nggak usah pakai sport car-nya. Nah itu permisalannya. Jadi kalau misalkan kita bisa menguasai berbagai macam software, kita bisa tahu nih, yang butuh cepat ya udah Canva bisa. Yang butuhnya kompleks, detail, ya udah mungkin Illustrator atau Photoshop. Nah, betul. Berarti kita harus fleksibel ya. Betul fleksibel. Apa yang memang target kita untuk kita selesaikan menggunakan software ini, ya udah kita selesaikan menggunakan Canva gitu ya. Benar. Nah, apa sih perubahan yang paling signifikan dari Mas Syam sendiri ini di kehidupan ketika sudah mulai menjadi seorang influencer Canva? Kalau nggak salah sebutannya tuh dokter Canva loh Paul Besti gitu. Saya tadi searching, wah ternyata ini dokter Canva loh gitu ya. Apa perubahan yang paling signifikan setelah sudah mulai dikenal orang banyak, menjadi seorang influencer Canva? Kira-kira apa tuh? Oke, jadi sebelum ke perubahan, aku mau spill juga nih ke Paul Besti. Jadi memang itu sering aku tulis ya DR titik Canva. Di beberapa kesempatan juga aku gak minta, tiba-tiba orang bilang DR Canva. Sebenarnya itu awal dari keinsecurean aku Bu Anti. Waktu pertama kali ngonten seputar Canva, waktu itu 2020 kan. 2020 Canva nggak secanggih sekarang bisa coding. Betul. Canva cuman ya berbasis aplikasi template, simple udah. Gitu. Nah aku mau bilang aku desainer Bu Anti di sosial media branding lah, desainer Canva. Tapi zaman dulu susah banget ngomong desainer Canva karena bakal dihujat. Akhirnya aku pikir, aduh aku nyebutnya apa ya? Akhirnya aku singkat Bu Anti. Desainer itu kan huruf awalnya D, huruf akhirnya R. Jadi DR aku satukan Canva. Terserah lo orang mau mikir dokter. Tapi aku biasanya itu desainer gitu. It's your personal branding ya? Iya gitu, malah justru jadi personal brandingnya di situ. Gitu. Dokter Canva gitu. Ya nggak apa-apa aja, aku senang aja. Gitu. Ternyata yang tadinya aku insecure
malah menjadikan personal branding. Oke. Wah, itu jadi sesuatu yang kita anggap kekurangan kita ternyata jadi kelebihan ya. Betul. Setelah kita bentuk sedemikian rupa gitu ya. Benar, benar banget. Nah, terus kemudian tadi balik ke perubahan itu Masya Allah luar biasa banget sih Bu Anti, aku ngerasain. Karena waktu awal aku konten Canva itu 2020, itu kan aku masih kerja kantoran. Kerja kantoran terus kemudian di bagian digital marketing, tapi kalau event-event offline sering turun juga. Pameran-pameran, loading itu juga sering ikutan. Kadang-kadang ya berangkat pagi-pagi buta, ya anak istri belum bangun gitu. Terus pulang ya anak istri udah tidur. Aku mikir kayak, aduh sampai kapan kayak gini nih gitu. Pengen juga ngelihat anak berproses, tumbuh, ya istri juga dan segala macam. Akhirnya tadi pandemi, wah makin mengenjot nih kayak, wah ini aku harus ada income tambahan. Awalnya aku mikir income tambahan. Terus akhirnya aku konten, alhamdulillah di sana udah mulai muncul tuh undangan secara online karena kan pandemi ya, webinar banyak gitu kan dari kampus. Awal-awal mungkin nggak dibayar sama sekali gitu, dibayar dengan ada tuh aku inget banget pertama kali dikasih itu majalah ibu-ibu, komunitas ibu-ibu, dia bikin majalah ya, jadi bayarannya yang majalah itu dikirimin ke rumah, itu aja udah seneng banget. Nah terus kemudian ya qadarullah alhamdulillah banget punya komunitas, aku sebutnya komunitas sedesain. Jadi komunitas sedesain itu aku bentuk sendiri, awalnya dari sedesain Bu Anti, terus kemudian sekarang udah meluas menjadi wadah studio kreatif. Aku bentuk sedesain, aku bantu teman-teman mengedukasi Canva lewat kelas aku. Justru itu jadi penghasilan tambahan ke aku. Itu penghasilan tambahan kok lumayan banget. Ini orang-orang seneng ya ternyata sama kelas online aku, direferensikan. Dan akhirnya aku 2 tahun jalan 2 kaki Bu Anti. Jadi 2 tahun itu kerja juga, ya konten juga. Jadi kayak dari pagi sampai malam itu kerja, terus kemudian malam pulang kerja langsung ngedit konten. Habis subuh sedikit ngedit lagi gitu. Nanti pas isoma kerjaan ngedit lagi gitu kayaknya. Benar-benar waktu itu aku terfokuskan di sana. Nah, istri pro kontra juga Bu Anti. Kalau aku boleh spill. Jadi ya nggak semuanya mendukung, tapi istri juga ada pro kontra di awal. Karena kayak wah ngapain sih kayak udah kerja terus kerja lagi gitu kan ya. Ini kapan main sama keluarganya gitu kan, kapan main sama anaknya dan segala macam. Nah, aku bilang coba sabar dulu 3 bulan deh, aku bilang gitu. Kita sabar dulu 3 bulan. Kalau misalkan 3 bulan gak ada titik cerah aja gitu, kok masih gini-gini aja atau stuck, ya udah nggak usah dilanjut. Tapi kalau 3 bulan ada titik cerah sedikit aja, ya udah berarti ini bisa nih gitu, potensial. Akhirnya berjalan aku konten terus, ya alhamdulillah tadi sudah mulai diundang-undang dan alhamdulillah sudah mulai dapat bayaran Bu Anti gitu. Tuh Paul Besti. Jadi kalau ada istilah berakit-rakit hulu berenang-renang ke tepian tuh bener banget ya Mas Yam ya. Karena apa? Ya memang harus berusaha dulu nih, terus membuktikan dulu sehingga orang lain itu tahu bahwa kita punya kapabilitas untuk satu hal itu gitu ya. Nah, satu lagi, 2 lagi sih sebenarnya. Nah, kalau nggak salah saya pernah lihat kebetulan tuh saya penggemar dan follower satu podcast gitu. Nah, pas saya lihat, waduh, udah masuk podcast ini nih, keren juga ya. Kalau nggak salah kasih solusi ya. Iya. Nah, bagaimana bisa berkolaborasi dengan podcast tersebut? Ya, alhamdulillah. Jadi awalnya dari Bang Dery ya, Bang Dery si podcaster itu. Jadi awal merintis kasih solusi, Bang Dery tuh undang-undang banyak konten kreator. Jadi karena kita juga aktif, alhamdulillah aku juga aktif di komunitas konten kreator, akhirnya ngalir tuh dari mentor-mentorku. Jadi kan awal Bang Ogut Muda Cuma Sekali gitu, Bang Yuda ngalir, terus ada Mas Hensa, pokoknya pembesar-pembesar di komunitas tertentu lah, pokoknya di konten kreator, desainer. Akhirnya karena suhu-suhunya udah, nah barulah bawahnya mungkin ditanya kali ya, referensi ya, boleh dong siapa narasumber rekomendasi. Nah seringlah tersebut aku dokter Canva aja, coba tanya Canva dan segala macam. Akhirnya ya alhamdulillah Bang Dery mengundang dan ya alhamdulillah sampai dengan saat ini silaturahmi masih terjalin Bu Anti gitu ya. Setelah podcast juga kita kemarin ada webinar juga gitu ya, ada project-project juga sama Bang Dery sendiri gitu. Ya itu dia pentingnya dan memanfaatkan banyak peluang sih dengan komunitas gitu sih Bu Anti. Hebat ya, saya acungin jempol. Nah, Paul Besti nanti suatu saat kita undang Mas Sam untuk webinar kita ya. Insya Allah. Nah, kepo nih Mas Sam nih, apa sih
project edukatif atau project-project apa sih yang lagi dijalanin sekarang nih kalau boleh spill ke kita gitu. Oke. Jadi kalau sekarang ini di Sedesign itu lagi gencar di produk digital. Produk digital. Jadi produk digital mungkin aku spill sedikit, ada platformnya namanya Link ID. Link ID. Okay. Bahkan Sedesign aja sudah punya website sendiri, tapi produk digital kita pindahin semua di Link ID. Jual di situ itu. Kita jual di sana. Ini nggak promosi Link ID ya? Iya, betul. Aku nggak bekerja sama. Karena kebetulan saya juga punya akun ya. Nah, gitu. Nah, Bu Anti Uci udah punya Polbesti nih. Iya, Polbesti nanti kita ajarkan juga untuk punya Link ID. Kenapa? Karena itu memang sekarang bermainnya di produk digital gitu ya. Bener Bu Anti. Karena sejujurnya Bu Anti, Sedesign udah ada webnya. Tapi kadang-kadang kalau kita web sendiri orang adaptasi lagi. Betul. Ini pencetnya di mana? Ini begini, bayarnya juga terbatas. Tapi kalau tadi sudah pakai Link ID misalnya, nah orang sudah tahu nih, udah familiar, sudah biasa. Dan kemudian tambahannya adalah bisa diafiliatkan sama orang lain. Nah ini ngebantu banget mempromosikan produk digital kita ke secara lebih luas lagi. Jadi nanti kalau sudah punya produk-produk digital nggak bingung jualnya di mana gitu. Nah mungkin yang terakhir apa sih mungkin apa ya tips atau saran dari Mas Syam sendiri untuk Polbesti agar tetap semangat dan kedepannya ini ketika kuliah ini nggak cuma kuliah tapi berpikir untuk bagaimana arah masa depannya itu bisa mereka lihat dari sekarang ini seperti apa sih? Ada saran mungkin dari Mas Syam? Ya bener banget. Jadi buat Polbesti itu kuliah manfaatkan untuk networking sebenarnya Bu Anti. Bener-bener networking karena di masa-masa kuliah itu masa-masa yang kita bisa kita networking, berkomunitas tadi, ikut volunteer kemana-mana, itu ngebuka luas banget. Dan ini aku ngerasain di usia aku sekarang udah menginjak di 30, Bu Anti. Itu aku ngerasain banget, justru teman-teman kuliahku yang banyak bantu sekarang. Teman-teman komunitas yang dulu aku ikuti, sekarang kalau misalkan aku butuh, tolong dong bantu, oh dia mau bantuin gitu. Karena sudah lama kan kita bertemannya. Dan tadi dengan kegiatan volunteer kita juga jadi punya kebiasaan tersendiri. Karena tadinya belum bisa manage event, ikut volunteer relawan gitu ya. Oh ternyata event gini ya, oh nyalain lampu studio gini ya, itu aku belajarnya di volunteer. Bahkan sedikit spill, aku kenal Canva pertama kali ke organisasi non-profit. Waktu itu di BNPT ya, Badan Penanggulangan Terorisme. Itu non-profit, aku ikut volunteer di sana. Di sana pakai Canva 2017. Baru belajar tuh ya? Baru belajar di sana. Ada nih Canva gitu. Nah itu sisi positifnya teman-teman. Kita mungkin ya ngapain sih volunteer nggak dibayar gitu kan, tapi malah ngabis waktu, ngabis uang malah untuk ongkos. Tapi ilmu yang dibayarkan itu jauh-jauh lebih penting buat bekal teman-teman nanti ketika berkarir gitu Bu Anti. Jadi buat Polbesti jangan kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Tapi tadi manfaatkan waktu, cari tempat-tempat kita untuk kita mencoba. Selain volunteer itu memang mungkin capek ya Mas Syam ya, tapi ilmu yang kita dapatkan juga lebih banyak, pengalaman yang kita dapatkan juga lebih banyak, dan itu yang nanti bisa membuat kita memetakan masa depan kita gitu ya. Betul sekali. Ya, oke. Sebenarnya banyak banget nih yang masih mau ditanyain ya Polbesti, tapi karena tamu kita yang sangat inspiratif ini waktunya terbatas, jadi nanti mungkin next time ya Mas Syam ya, mungkin ada waktu lagi untuk berkunjung ke Politeknik Bisnis Digital Indonesia. Nah, untuk Polbesti jangan lupa juga kalau memang mau ada topik-topik yang nantinya mau dibahas, nanti bisa harus follow akun IG kita yaitu akun Polbis official. Boleh DM nih, minta ke adminnya, ke miminnya, Min bahas ini dong gitu, nanti kita bahas. Oke. Baik, karena tadi kita sudah sebenarnya masih banyak yang mau kita kulik lagi dari Mas Syam karena pengalamannya sangat luar biasa. Entah itu pengalaman di bidang Canva dan lain sebagainya. Kalau nggak salah saya tadi baca project-projectnya juga luar biasa banyaknya gitu ya. Mungkin kita bisa menjadikan role model ya, artinya di dunia digital ini kita harus terus tumbuh dan bertumbuh. Karena kalau stuck nanti kita tersingkir gitu. Satu lagi Mas Syam nih, kemarin itu kan kalau nggak salah Canva tuh launching ya. Betul. Launching Canva Code ya kalau nggak salah. Nah, apakah itu menurut Mas Syam sendiri akan menggeser nih para programmer, atau memang para programmer harus membuat Canva itu menjadi teman, atau bagaimana menurut Mas Syam sendiri? Oke, ini menarik banget ya. Benar, Canva Code itu baru launching teman-teman. Dan ini aku dapat pengalaman tersendiri waktu aku sharing di salah satu SMK di Depok. Di situ ada jurusan juga perangkat lunak ya. Nah, di sana mereka kenal, wah Canva Code ya. Terus kemudian aku ajarkan, terus kemudian
mereka malah mengisi bahasa codingnya. Jadi kalau kita orang awam mengisinya promnya prom biasa. Buatkan website ya, ini. Betul. Kalau dia langsung dengan bahasa codingnya, HTML-nya ya, HTML langsung diisi HTML, hasilnya sangat luar biasa. Yang tadinya aku cuma sharing kayak pembuatan game, pembuatan web portofolio, mereka bikin web alam semesta antariksa gitu, Bu Anti. Jadi bisa diputer-puter 3D gitu ya. Kayak Mars ditunjuk langsung deket Marsnya. Terus bumi ditunjuk langsung deket bumi, padahal pakai Canva aja. Nah, di sini bisa menjadi pencerminan lah teman-teman, bahwa ternyata fitur ini malah mempertajam skill set mereka. Gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, sebuah AI itu akan menjadi teman kita ketika kita manfaatkan, jangan malah kita lawan. Jadi jadikan AI itu tools kita untuk bekerja gitu. Betul, ya. Setuju. Betul. Baik, Pak Besti, mungkin sampai di sini dulu. Saya Kusmayanti, Kaprodi Bisnis Digital Politeknik Bisnis Digital Indonesia, dan tamu kita hari ini yang sangat inspiratif dan sangat luar biasa, Mas Syam. Mungkin gini Mas Syam, kita punya tagline nih, Politeknik Bisnis Digital Indonesia Shaping Your Future. Nanti di ending ini setelah saya tutup kita sebutkan tagline-nya ya. Boleh. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, terus tumbuh dan berkembang. Politeknik Bisnis Digital Indonesia, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik Bisnis Digital Indonesia, Shaping Your Future.